Karena kalau misalnya orang yang ingin profesional itu pasti ada tips and trick yang hanya diketahui oleh ahli. Pada saat ujian kompetensi terakhir itu diuji langsung oleh musisi-musisi Indonesia atau bahkan musisi dari luar negeri yang memang di bidangnya, anak senja gitu. Iya. Artikulasinya tertutup, tapi somehow enak juga kok. Hai. Halo. Kali ini kita ngobrol sama Kak Intan, teman apa? Teman pengajar, sama pengajar yang satu tempat tapi lama tidak bersua. Jadi kita mau sharing-sharing aja. Karena beda cabang ya Bu. Beda cabang, betul. Terus harus kenalin dulu Kak Intan backgroundnya apa? Bukan backgroundnya bukan background dinding, mohon maaf. Kak Intan adalah anak sekolahan. Ya, dia juga sekolah. Iya, tapi sekolahnya berbeda. Nah, itu kita dengerin berbedanya di mana. Nah, jadi kan kamu lulusan? Aku kebetulan lulusan SMM, Sekolah Menengah Musik. Belum udah musik loh. Iya, jadi aku memulai perjalanan pendidikan formalku di musik itu dari SMA. Itu sebelumnya aku tidak pernah les. Ya, beda sama teman-temanku yang masuk SMM itu sudah dari kecil les di Purwacaraka kayak gitu dan lain-lain. Tapi aku nggak pernah sama sekali les. Jadi memang hanya di rumah sama orang tua, pendidikannya dari ayahku, dari bundaku, terus habis itu baru begitu SMM, ya hitungannya dari nol sih, dari nol. Tapi udah bisa nyanyi atau? Udah, nyanyi biasa aja. Sudah. Tapi belum pernah dapat pendidikan formal berarti ya? Tapi sudah, maksudnya berprestasi sudah di bidang nyanyi, lomba-lomba SMP gitu, terus di SMP juga ngeband. Berarti gitu. Based on otodidak aja gitu. Ya otodidak. Terus baru formalnya nanti pada saat masuk SMM. Terus habis itu setelah dari SMM aku sudah setahun bentar, terus habis itu aku masuk di ISI gitu. Tapi di ISI pun juga aku nggak sampai yang benar-benar finish gitu, karena aku akhirnya di tahun 2018 itu memutuskan untuk long trip gitu. Ya, jadi aku begitu sudah, ya udah aku long trip deh keliling Indonesia gitu, mencoba jejak petualang gitu ya. Jejak petualang sekalian mencari cuan gitu ya. Manggung dari panggung ke panggung gitu ya. Pokoknya biasanya tuh kontraknya 2 bulanan gitu, terus pindah kota bersama dengan band yang sama kayak gitu. Terus berarti masuk ke SMM itu motivasinya apa? Maksudnya kan ya memang sih sudah suka nyanyi, sudah berprestasi, tapi biasanya kan orang ya SMA-nya yang umum dulu, atau misalkan kejuruan yang apalah yang bisa kerja kantoran misalnya gitu. Ini kenapa maksudnya musik gitu? Udah langsung feeling ini pasti ada bakat di sana atau passion di sana gitu, atau gimana? Jadi di keluargaku itu memang dari kecil tuh ditanya sama almarhum ayahku, mau jadi apa gitu. Jadi ketika anak itu terlihat keunggulannya, contohnya ketika aku nyanyi, bagus nih musikalitasnya, aku psikologi sih, musikalitasnya ya bukan jurusan kok musikalitasnya bagus, kok nadanya nggak pernah fals, kok temponya aman nih gitu. Terus habis itu mulai dicobakan berbagai macam lagu yang seleranya dia lah, kayak zaman dulu tuh dia suka lagu-lagunya Bob Tutupoli, Simfoni Indah yang kemudian diaransemen sama Once itu kan. Terus habis itu ada juga kayak lagu-lagu Frank Sinatra, lagu-lagu Kus Plus, lagu-lagu zaman lawas itu ya. Ya memang dia targetin juga sama aku dulu. Bahkan sebelum aku masuk SMM dia juga udah bilang, pokoknya harus hafal 30 lagu gitu. 30 lagu. Ya, berarti emang udah kayak dididik jadi performers gitu ya. Betul, karena memang buat orang tua aku tuh, kamu nggak perlu ngelakuin hal yang kamu nggak mampu. Sesuai sama apa yang anaknya minatnya dia juga dan kemampuannya. Betul. Jadi nggak pernah kamu harus ini, kamu harus itu, nggak pernah sama sekali. Jadi aku begitu SD, aku ingat banget itu salah satu orang tua temanku, dia bilang gini, ada loh SMA yang khusus vokal, khusus musik gitu, dia bilang. Oh ya, gitu. Sekolah tapi musik gitu. Iya, masuk di SMM. Di mana itu gitu? Oh itu di Bantul, di daerah Bugisan. Habis itu
mulai dari SD itu aku sudah berangan-angan. Jadi aku pasti dari SD iya, aku udah harus masuk SMM gitu. Aku nggak peduli SMP-nya di mana. Jadi SMP itu cuma kayak singgah dalam hidupku. Kayak periode yang harus dilalui aja gitu ya. Bahkan sekarang skip kok memorinya di kepala aku. Teman-teman SMP itu siapa ya? Pokoknya hanya menjalani itu supaya bisa masuk SMA aja gitu ya. SMM-nya itu yang tujuan utamaku. Akhirnya alhamdulillah setelah audisi keterima di SMM dan disitulah mulai terbuka banyak hal ya. Buat teman-teman yang juga penasaran nih, maksudnya ngapain sih gitu? Kan bisa les gitu. Kan kita bisa mengambil bidang-bidang lain biar tetap multi talent gitu. Kenapa enggak? Kenapa kamu harus ngelakuin banyak hal terus habis itu kamu malah justru nggak jago di bidang apapun gitu? Mendingan kamu ambil satu aja, fokus jago di bidang itu, kedepannya pun kamu akan lebih bisa berguna di bidang itu. Terus kenapa sampai harus, maksudnya perlu pendidikan formal itu, kenapa ya? Maksudnya kan kita tahu ya kalau cuma nyanyi aja kan ya udah sih gitu iya, aja, kan itu kan gitu. Dasar manusia ya, ibarat malah kadang ada yang bilang bakat alam nyanyi, berarti nggak usah dipelajari. Ya, nah kayak itu berarti kenapa harus butuh sekolah, apalagi sampai kuliah? Bedanya apa kayak? Bedanya adalah orang yang tidak membutuhkan pendidikan juga tidak membutuhkan koneksi dan exposure di bidang musik. Berarti dia tidak ingin mengembangkan karir bermusiknya atau karir menyanyinya atau bakat alamnya itu untuk di bidang profesional, ya kan? Karena kalau misalnya orang yang ingin profesional itu pasti ada tips and trick yang hanya diketahui oleh ahli. Kalau misalnya kita belajar dengan ahlinya, kita jadi tahu hal yang tidak diketahui oleh orang awam. Betul. Ya kan? Yang nggak bisa didapat hanya les doang gitu ya. Oh gimana sih kok nafasnya dia tuh bisa panjang, kok aku nggak bisa? Kita pelajari itu, ya kan? Oh berarti kamu harus melakukan teknik pernafasan ini. Apa yang harus kamu kembangkan? Misalnya, oh kayaknya kalau supportnya lemah gini, berarti dia harus olahraga. Yang tahu solusinya itu kan ahlinya. Kenapa kalau sakit ke dokter? Kenapa? Kan itu penyakit alam. Itu kan penyakit yang dikasih Tuhan gitu. Dikeroi sembuh gitu. Aja sembuh tapi kan nggak bisa. Kita kan butuh sesuatu yang cepat dan tepat sasaran. Cepat, nggak cuma cepat aja tapi tepat juga sasaran, ya. Benar. Kalau kamu pengen sebuah pendidikan itu mempunyai target atau silabus atau sistem. Nah, kalau nggak ikut pendidikan ya nggak ada sistemnya. Iya sih. Jadi nggak tahu step-by-stepnya apa. Benar-benar ya, udah pokoknya nyanyi aja gitu. Iya, orang masak aja ada prosesnya, motong-motong bahan dulu, ya kan. Memang sih secara feeling juga, udah tinggal cemplung-cemplung juga bisa sih. Tapi akan berbeda dengan orang yang sayur sekolah gitu. Udah beli aja kentang wortel gitu, terus rebus aja. Tapi dia nggak tahu kalau misalnya nggak dipakaikan kaldu ayam, atau misalnya minyaknya nanti pada saat menumis bawang itu kebanyakan, atau bahkan dia mungkin nggak tahu bahwa sop itu butuh bawang. Aku nggak pernah pakai bawang tuh Bianus kalau masak sop. Udah pakai totolnya aja masuk semua. Ya itu enak jadi ke selera ya. Nah sebenarnya nyanyi kan juga ada selera-seleraan nggak sih? Iya. Nah itu kalau misalkan ya kita udah belajar teknik, tapi ternyata ini nggak sesuai sama selera pasar misalkan kayak gitu. Nah kita itu mendingan menyesuaikan selera pasar atau belajar teknik atau jadi diri sendiri. Nah yang mana gitu. Balik lagi ke tujuannya. Kalau misalnya kamu pengen jadi seorang penyanyi yang one day bisa memberdayakan ilmumu untuk diberikan lagi kepada orang lain, kamu harus belajar tekniknya sangat detail dari nol. Sangat detail. Bahkan kamu mungkin harus belajar teknik klasik, bukan cuma teknik pop. Walaupun nantinya nanti akan nggak mengajar klasik ya, nggak. Betul. Klasik karena, itu basic ya, fondasi. Buat aku ya, karena ya udahlah itu balik lagi ke idealismeku ya maksudnya ya. Karena buat aku kalau misalnya menggunakan teknik pop itu nantinya tidak bisa kepake di genre lain itu mostly. Tapi ketika basic klasiknya itu udah benar, itu kan bisa ngembangin suaramu itu. Karena di klasik juga ada melismatis ya, itu yang sekarang anak-anak bilang apa? Riff and runs. Di dangdut ada cengkok. Semua ada di dalam istilah klasik, cuma
sudah menggunakan bahasa Indonesia populer, ya, dengan bahasa populer ya. gitu sekarang gitu. Tapi semua dasarnya ada di situ, karena ketika kamu belajar klasik itu skillmu ditata habis-habisan, ibaratnya gitu. Kamu benar-benar harus mengasah skillmu yang paling penting kalau di klasik, ya kan. Sedangkan kalau di pop itu lebih ke chest voice, belting, lebih ke situ arahnya. Tapi kalau di klasik enggak. Ya, emang kita nggak pernah pakai belting kalau klasik. Kita coba dari yang terendah, yang tertinggi, bagaimana caranya mencapai terendah dengan baik, bagaimana caranya mencapai tertinggi dengan cara yang paling nyaman dan gimana benar. Transisinya. Benar, Gitu. Bagaimana membuat transisi semua range smooth itu menjadi smooth. Iya kan? Padahal kamu sekarang juga bukan penyanyi klasik yang nyanyi opera-operan kan, enggak kan? Nyanyi kamu pop semua kan? Aku dangdut iya. Aku diminta nyanyi dangdut ya, nyanyi dangdut, nyanyi Melayu juga iya, karena maksudnya bundaku kan juga penyanyi dangdut ya. Maksudnya ayahku gitaris dan juga penyanyi pop jazz gitu. Darahnya sudah. Iya, maksudnya bisa jadi juga karena lingkungan keluarga juga penting loh ya. Karena gini, kenapa? Ini kita bicara agak sedikit menyinggung berbagai macam suku dan ras Indonesia ya. Oke. Karena kalau misalnya kita melihat sambil nyemil. Iya, silakan. Jadi kalau misalnya kita melihat orang, mohon maaf ya, Batak gitu, mereka itu punya keseharian berbicara yang cukup belak-belakan dengan nada yang cukup kuat gitu, bukan berantem. Kalau orang Jawa dengar mereka ngomong seolah-olah lagi berantem, padahal itu hanya tone-nya mereka, hanya powernya mereka yang sudah terjadi sehari-hari. Udah aslinya udah gede gitu kan. Benar, ketika mereka nyanyi pun terbawa dengan gaya berbicaranya sehari-hari. Di Jawa itu musik tradisionalnya adalah sinden nyanyinya ya, karena lembut, soft spoken. Benar. Jadi kalau misalnya kalian lingkungan orang-orang sekitarnya itu memang ngomongnya dengan nada yang kuat, tinggi, pasti akan kebawa gitu. Aku pun dulu gitu. Aku pikir selalu dibilang, kenapa kok powermu gede banget? Nggak tahu. Ternyata bundaku itu orang Kalimantan, ayahku tuh orang Medan. Wah. Ya. Dan kita di rumah itu ngomongnya itu tidak pelan-pelan. Tahu? Aku. Hei, kamu kemana? Gitu. Jadi kayak yang udah segitu, nadanya udah segitu. Sehari-hari. Sana mandi. Kayak ibaratnya gitu ya. Padahal udah ngomong biasa aja. Kalau tetangga itu kan mandi gitu ya, dipanjangin legal ya masih ayah. Itu tuh karakter itu tuh yang tajam-tajam gitu ya. Markato ya. Karena nyanyi itu sebenarnya suaranya bisa lebih kenceng dari ngomong kan. Ya, karena kalau nyanyi kan pasti kasih support tapi gitu. Kalau ngomong kan kita ya udah apa aja. Ya karena ketika kita ngomong gini, udara yang kita hirup itu cuma seadanya. Ya benar. Cukupnya aja. Tapi kita ketika nyanyi kan kita ambil lebih banyak. Kita suspend lebih, terus habis itu kita support lebih, akhirnya kerjanya lebih maksimal gitu. Dan ya sesuai dengan kebutuhan kita kan kalau nyanyi. Mau pasti bisa lebih keras, pasti jelas. Lagi kita juga ngomong bisa lebih keras, tapi kan konteksnya ya, tapi kan butuh effort lebih. Maksudnya kalau natural kita ngomongnya ya segini, ya berarti itu suara aslinya gitu kan. Bener. Berarti ngefek banyak latar belakangnya juga kan, selain suku latar belakang ya kan, warna suara, macam-macam ya kan. Jadi kita nggak bisa yang aku pengen bisa nyanyi kayak si A gitu, belum tentu bisa. Mungkin kita bisa tiru tekniknya, tapi warnanya belum tentu kan. Benar. Kayak contohnya nih anak-anak sekarang tuh suka menyanyi dengan gaya ala-ala Billie Eilish ya. Apalagi anak-anak senja gitu. Iya. Artikulasinya tertutup tapi somehow enak juga kok gitu. Enak kalau timbrenya juga enak kan. Benar. Kalau yang tipenya powerful susah. Iya. Susah. Yang tipenya sangat open artikulasinya, anaknya extrovert gitu ya, kayak ekstra gitu. Itu rata-rata susah untuk nyanyi. Nggak cocok. Nah, kalau nyanyi kayak gitu butuh teknik nggak? Menurut aku ya, teknik itu selalu kepake dimanapun. Kita kalau di nyanyi yang seperti itu tuh, yang lebih kita butuhin itu adalah pertama rasa, ya.
Kalau secara teknik mungkin breathing supportnya. Oh, I Gimana see. caranya bisa menyelesaikan kalimatnya itu dengan utuh gitu, Oh, iya, agak benar. panjang gitu. Mereka suka yang Iya. belakangnya agak panjang tapi nggak terlalu bervibra gitu. Nah, Anak-anak yang sekarang kan polos-polosan iya aja. tidak terlalu banyak vibranya. Vibra itu nggak mutlak harus gitu kan berarti. Yang memang zamannya udah Udah berganti banget betul. gitu. Kalau zaman dulu kan Light Nah, aja kan, banget vibranya gitu. sukanya anak-anak tuh light. Jadi aku tuh bukan mengajarkan murid lagu yang sudah aku bisa, tapi kadang-kadang kita belajar bareng sebuah lagu supaya kamu bisa melihat sebuah point of view ketika gurumu itu belajar dan ketika kamu belajar lagu yang sama, kenapa gurumu itu bisa lebih menguasai lagunya daripada kamu. Hal apa yang perlu kamu tambah supaya kamu bisa mengikuti kecepatan gurumu. Sama-sama istilahnya sama-sama dari nol ya, Iya, belajar sama dari lagunya nol, ya. iya. Tapi kenapa ini lebih cepat? Yes. Ini enggak. Karena ini udah ada fondasi tekniknya. Betul, gitu. Kan selalu kadang kayak misalnya, oke, phrasingnya udah pas nih, tapi kok ini ya nggak ada dinamikanya ya, gitu. Aja lagunya kerasa flat doang dari awal sampai akhir. Nah, terus habis itu akhirnya dia menulis lah ketika aku nyanyi. Kamu tahu apa yang dia tulis? Di kata hilang vibranya ketebalan. Wah, udah bisa analisa ini Sudah. ya. Nice. Sudah, dan aku mau anak-anak tuh bisa menganalisa itu karena nantinya mereka kan akan mendengarkan suara mereka sendiri. Kan banyak anak-anak tuh nggak pede. Duh, kok direkam suara jelek. Ya, karena mereka nggak pernah dengar suaranya. Iya, benar. Nah, ketika mereka belajar menilai, mereka akan lebih melihat sesuatu tuh secara objektif, bukan secara feelingnya mereka doang. Tapi, oh iya, kan guruku selalu ngasih aku review tentang nyanyianku. Terus aku mulai ngerti nih. Oh iya, berarti benar yang di situ tadi, di sini tadi. Nah, sekarang aku coba nilai guruku, apakah yang poin-poin yang aku tulis itu sudah sesuai dengan guruku atau belum? Dan dikonfirmasi atau tidak sama guruku. Dan aku konfirmasi itu benar semua. Gitu. Oh, oke. Aku bisa menerima semua tulisannya dia, terus dia bahkan bisa memuji, bisa komplimen di dalam tulisan itu padahal dia masih SMP. Dan itu udah berapa lama dia belajar? Dia sudah 2 tahun sama aku. Oh iya. Ya, kalau udah durasi segitu sih memang udah mulai tajam ya feelnya kan. Tapi tergantung musikalitas lagi ya. Bukan masalah musikalitas, dia itu anaknya terbuka atau tidak untuk mendiskusikan hal itu gitu. Kalau misalnya dia tipe anak yang ya datang cuma iya pulang selesai, kan beda. Kayak aku seneng diskusi di kelas tuh gitu. Apa yang kamu butuhin, apa yang kamu rasa masih kurang, apa yang menurutmu gimana nyanyianmu barusan, itu kan dia harus tahu juga gitu perasaannya dia. Oh, aku nyanyi nada ini ketinggian nih gitu. Benar-benar. Ini nggak nyaman di Nggak semua anak bisa gitu sih. Kadang kalau ditanyain, ini lagunya kamu suka nggak? Ya lumayan sih, ya biasa. Terus sekarang misalkan ditanyain, nggak mau kayak gitu. biasanya ditanyain kamu sukanya lagu yang kayak gimana? Ya terserah Miss aja, kadang ada itu. Ada yang udah setahun lebih ya masih ya terserah Miss aja wes gitu. Terserah kayak semua terserah gitu. Terus disuruh ngerasain, jangankan ngerasain suaramu keluarnya dari mana, wah itu masih jauh. Kadang disuruh ngerasain ini buat kamu lagunya gimana, happy apa gimana, itu nggak bisa jawab. Dia kayak gimana ya, kalau itu yang harus diolah ya, rasa itu yang harus karena diolah, gini kan. sama aja ini ibaratnya kamu masak sesuatu, nasi goreng deh ya, ketika kamu ada di level pemula, kamu masak itu cuma pakai bawang, telur, terus habis itu penyedap, mungkin bagi kamu ini cukup kok. Benar. Ya udah, itu tapi udah. ketika kamu belajar bikin nasi goreng itu selama 5 tahun, kamu akan mulai mengembangkan. Kamu nggak mungkin makan sebuah resep yang sama terus, ya kan? Kamu mungkin lihat, oh kalau ditambahin sayur ini enak nih. Jadi ada muncul eksperimen, ya, pengen eksperimen, explore gitu ya. Kalau ditambahin ini gimana ya? Oh kalau gini. Begitu dia sampai di titik 5 tahun ini, ketika dia kembali lagi merasakan nasi gorengnya dia yang pertama, dia akan tahu, oh ini tuh sederhana banget ya. Ternyata ini kurang ini. Begitupun vokal. Jadi orang itu jago, ibaratnya ya, bahasanya itu jago tuh bukan dilihat dari seberapa presentasinya dia, tapi perjalanannya dia gitu. Makanya nyanyi tuh ya harus konsisten, belajar tuh ya harus konsisten gitu. Dan apa yang harus
apa yang dilakukan selama durasi itu ya kan, nggak selalu yang berapa lama. Soalnya kadang ya yang sering ditanyain tuh kan butuh berapa bulan ya sampai bisa atau berapa tahun sampai bisa. Nah itu kan sebenarnya target orang tua ya. Tergantung dalam jangka sekian itu apa yang dilakukan kan gitu kan. Ada yang mungkin 6 bulan itu udah oke, karena mungkin dari basicnya dia modalnya udah bagus dulu nih, tinggal poles-poles dikit. Nah that's why gitu. Kita kembali lagi nih ke topik yang pertama tadi, kenapa aku memilih ke sekolah formal. Karena waktu yang aku habiskan selama 1 minggu dengan belajar musik pasti lebih banyak daripada aku les seminggu sekali. Iya benar. Dan lebih fokus juga kan akhirnya. Ya, pertama jelas dong, karena lingkungan sekitarku kan tiap hari pembahasannya itu doang. Ya, aku bertemu dengan, ini ada ruang praktek tersendiri, khusus anak vokal sendiri, ya anak gitar, biola, tiup sendiri. Ya kita hanya berbicara dengan anak-anak yang sesuai dengan kita dong, maksudnya apa yang kita main ke ruang prakteknya tiup? Iya, nggak relate dong. Kamu nggak mempelajari itu gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita nanti duduk di luar ngobrolin musik secara universal tentang misalnya perkembangan lagu-lagu baru atau bahas tentang artis ini itu, ya kita mungkin punya penilaian yang hampir sama aja sih. Cuma sehari-harinya tuh kalau di kayak aku ya jurusan vokal, ya kita terpacu untuk warming up bareng. Oh, jadi support sistemnya, ya, peer supportnya itu lebih dapat. Dan itu aku lakuin tiap hari. Tiap hari warming up. Benar. Itu yang bikin lebih cepat matang banget gitu. Terus orang tua jadi tidak merasa sia-sia dengan waktunya, karena kamu juga tetap dapat pelajaran-pelajaran dan kamu lulus sebagai seorang profesional gitu loh. Ada yang dipertanggungjawabkan sama sekolah ini. Dia mendapatkan sertifikat ini pada saat ujian kompetensi terakhir itu diuji langsung oleh musisi-musisi Indonesia atau bahkan musisi dari luar negeri yang memang di bidangnya. Contohnya Pak Purwacaraka. Itu yang nanti jadi penguji ujian kompetensi. Oh, diuji langsung gitu? Betul, diuji langsung, betul. Jadinya nanti penilaiannya, rating nilainya itu seragam ibaratnya. Sudah sesuai dengan orang yang pengalaman hidupnya dan bermusiknya itu sangat panjang. Jadi nggak kaleng-kaleng lah. Nggak kaleng-kaleng pastinya. Makanya banyak orang tua yang masih maju mundur nih kalau misalnya mau nyekolahin anaknya langsung di SMM, atau kalau di Surabaya itu ada SMK Negeri 12 ya kalau nggak salah tuh, SMKI ya musik ada. Ya tapi kalau yang di Surabaya itu mungkin lebih kayak sentra tasik karena dia ada jurusan tarinya juga sekalian. Dan kalau khusus musik. Nah kalau di Jogja itu dia tuh dalam satu lingkungan sekolah itu ada yang karawitan sendiri namanya SMKI, ada seni rupa SMSR, kemudian ada SMM. Di sekolah menengah musik. Nah, kalau di SMM Jogja itu kita fokusnya ke musik klasik. Tapi kalau misalnya kalau kalian di Medan ada SMM juga. Ada SMM Medan ada. Itu fokus itu lebih ke pop kayaknya. Ada klasiknya ya, tapi mungkin selama ini sih dengernya banyak di popnya. Jadi kalau yang kembali lagi ke daerahnya, lingkungannya. Di SMM Jogja itu menekankan ke klasik dulu ya. Betul. Tapi nanti tetap bisa berkembang ke musik-musik yang lain. Betul, itu nanti di luarnya mereka. Karena di SMM juga nanti diajarin keroncong, diajarin karawitan juga tetap. Terus habis itu kan repertoar yang dibawain untuk konser juga lagu-lagu pop. Soalnya kan kalau klasik mungkin kurang pasar. Iya, kurang menjual.